Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang materi soal pembahasan uji kompetensi bidan tentang MTBS, tentang diare ya teman-teman. Kalau video yang kemarin kan aku udah bahas MTBS tentang batuk, cara tips trik mudah membedakan batuk pneumonia bukan pneumonia dan seterusnya. Kali ini aku fokus ke diare gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman yang belum join grup Telegram uji kompetensi bidan bisa gabung terlebih dahulu. Untuk linknya udah aku cantumin di description box ya teman-teman. Nah, di sana aku sudah upload atau share soal tentang uji kompetensi bidan ya, tentang diare ya. Teman-teman bisa coba kerjakan dulu soal pollingnya. Kalau misalnya emang kepepet banget, lupa atau bingung cara bedainnya, teman-teman bisa disimak dulu video ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya jangan lupa buat subscribe channel YouTube aku, like, komen, dan share, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku sering upload ya teman-teman informasi-informasi entah itu tentang kebidanan, tentang uji kompetensi bidan, tentang CPNS-an gitu ya teman-teman, terutama CPNS kebidanan gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ke materinya. Nah, ini aku ambil dari Bakan MTBS ya. Mungkin teman-teman kalau lihat ini, Bakan ini, mungkin kadang-kadang teman-teman kan bingung ya, karena ini juga terlalu kecil ya di sini ya teman-teman, maaf ya. Nanti akan aku uraikan biar lebih jelas dan aku jelasin sama teman-teman cara atau tips trik mudah membedakannya. Gitu ya kan, dehidrasi itu kan ada ini ya teman-teman. Ada dehidrasi nih. Ada diare. Diare itu kan ada diare dehidrasi berat, ada diare dehidrasi ringan atau sedang, diare tanpa dehidrasi, kemudian ada diare persisten berat, ada diare persisten dan ada disentri. Oke, teman-teman bisa tarik nafas dulu. Ini tuh gampang banget ya. Cara bedainnya kalau kita paham konsepnya gitu ya teman-teman. Oke, aku jelasin pelan-pelan. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, teman-teman boleh komen di bawah atau chat lewat Telegram ya. Oke, langsung aja ke materinya. Yang pertama, oke teman-teman, bisa sambil ngemil, bisa sambil minum ya. Ini mungkin materinya rada berat, tapi insya Allah ini gampang kok teman-teman ya. Kita mindset kalau ini tuh gampang gitu ya teman-teman. Oke, langsung yang ke diare dehidrasi berat. Jadi untuk tanda dan gejala ya, minimal ada 2 gejala berikut. Misalnya ada anak ya datang ke puskesmas, teman-teman, kalau misalnya ada minimal ya 2 gejala berikut: letargi atau tidak sadar ya, kemudian mata cekung, tidak dapat minum atau malas minum, cubitan perut kembali sangat lambat lebih dari 2 detik. Jadi cara ngafalnya gini teman-teman, kalau yang dehidrasi berat itu tuh ciri-ciri yang menonjol banget ya. Ini tuh untuk membedakan dari diare-diare yang lain, ini tuh anak tuh ciri-cirinya tidak dapat minum ya teman-teman, atau malas minum. Oke, masih bingung ya mungkin kalau kita belum baca semuanya, tapi pelan-pelan. Intinya ini ya teman-teman, dehidrasi berat itu tidak dapat minum atau malas minum dan cubitan perut kembali sangat lambat lebih dari 2 detik. Oke, ini aku garis bawah ya. Terus gimana sih Kak untuk tata laksana menurut MTBS? Nah, kalau menemukan salah satu minimal 2 gejala dari yang udah aku sebutin ini, tata laksananya menurut MTBS itu beri pengganti cairan dengan pemasangan infus ya, beri tablet zinc, kemudian rujuk segera ke rumah sakit ya, beri ASI atau oralit selama perjalanan gitu ya teman-teman ya. Pasang infus ya, untuk intinya untuk mencegah dehidrasi itu. Kemudian berikan tablet zinc, lakukan rujukan ke RS ya karena ini udah dehidrasi berat, berikan ASI atau oralit selama perjalanan gitu ya, komplit intinya gitu kalau dehidrasi berat mah. Oke, kemudian yang selanjutnya biar teman-teman makin paham ya, yang selanjutnya ada dehidrasi sedang atau ringan. Nah, untuk dehidrasi sedang atau ringan ini
tanda dan gejala, minimal teman-teman menjumpai 2 gejala berikut: rewel, gelisah, mata cekung, minum dengan lahap atau haus, cubitan kulit kembali lambat. Yang menjadi ciri khasnya dari dehidrasi sedang itu, ini teman-teman, minumnya lahap. Kalau yang dehidrasi berat tadi kan minumnya itu kan dia nggak mau minum, malas minum. Nah, kalau dehidrasi sedang atau ringan, dia tuh minumnya lahap, kehausan gitu ya teman-teman, kalau dehidrasi sedang. Nah, bisa membedakan ya. Kemudian cubitan kulitnya kembali lambat. Kalau tadi dehidrasi berat itu kan lebih dari 2 detik. Kalau ini cubitan kulitnya kembali lambat ya. Oke, bisa ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Kemudian gimana sih Kak tata laksananya menurut MTBS? Untuk tata laksana menurut MTBS, yang pertama, beri cairan oralit dan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut ya. Jika ada tanda dehidrasi berat, segera lakukan rujukan. Rujuknya kalau ada tanda-tanda dehidrasi berat ya, kayak yang tadi. Kemudian lakukan kunjungan 3 hari jika tidak membaik. Jadi kalau yang dehidrasi berat itu kan rujukan, kasih oralit, kasih zinc ya, kasih ASI selama perjalanan ya. Kalau yang sedang atau ringan itu dikasih oralit, tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Jika ada tanda baru dirujuk ya. Kunjungan 3 hari jika tidak membaik. Kayak gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Oke, selanjutnya kita ke diare tanpa dehidrasi. Untuk tanda dan gejalanya ya, minimal 2 gejala berikut. Tidak terdapat cukup tanda untuk diklasifikasikan sebagai dehidrasi ringan atau berat. Maksudnya gimana Kak? Jadi nggak ada ciri-ciri yang udah aku sebutin di dehidrasi berat dan ringan tadi. Ini kalau dehidrasi berat kan dia nggak mau makan atau malas makan. Kalau dehidrasi ringan itu dia kan lahap, kayak kehausan. Kalau ini tuh dia masih mau makan gitu ya teman-teman ya, kayak gitu, tapi nggak kayak kehausan. Intinya itu yang nggak ada di dehidrasi berat dan ringan. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Kemudian untuk tata laksana menurut MTBS gimana Kak? Nah, kalau yang tanpa dehidrasi itu, anjurkan ibu untuk memberi anak minum lebih banyak ya, ASI atau cairan lainnya, dan beri tablet zinc tanpa oralit ya teman-teman. Oralit enggak ya teman-teman ya. Kalau yang tanpa dehidrasi itu tablet zinc aja, tapi cairannya tetap harus dikasih, misalnya ASI kayak gitu ya. Oke. Tapi gimana Kak kalau dia pakai sufor malah dia tuh diare ya? Kita cari penyebabnya. Apakah si anak itu diarenya karena dia minum sufor itu ya? Kita edukasi ibunya juga kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah diare persisten berat. Oke. Gimana teman-teman? Pusing? Enggak kan? Insya Allah gampang ya teman-teman ya. Kemudian diare persisten berat. Gimana sih Kak ini? Tanda dan gejalanya minimal 2 gejala berikut teman-teman. Kalau persisten berat itu diarenya tuh lebih dari 14 hari teman-teman. Pokoknya kalau ada tulisan persisten itu diarenya 14 hari atau lebih ya. Ini aku garis bawahi. Kalau yang berat itu disertai dengan dehidrasi berat yang udah aku sebutin tadi di awal. Oke, gampang ya. Kemudian tata laksananya menurut MTBS gimana Kak? Atasi dehidrasi sebelum dirujuk ya, kayak tadi pasang infus ya. Pasang infus kemudian lakukan rujukan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Persisten itu diarenya 14 hari atau lebih. Kayak gitu ya. Kemudian diare persisten. Tadi kan aku udah sebutin, kalau ada tulisan persisten, cara ngafalinnya, dia diarenya 14 hari atau lebih, kayak gitu ya. Kemudian untuk tata laksana menurut MTBS, berikan nasihat kepada ibu untuk memberikan makanan bersih dan sehat, beri tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, beri oralit, kunjungan ulang 3 hari. Ini ya teman-teman ya, bedanya dengan yang persisten berat. Kalau yang persisten aja, kasih tablet zinc selama 10 hari berturut-turut, beri oralit juga, kunjungan ulang 3 hari. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau disentri itu ciri-cirinya adalah ada darah di dalam tinjanya. Gampang ya kalau ini mah. Yang fokus tadi kan yang mungkin agak bingung kan yang berat, dehidrasi sedang atau ringan, diare tanpa dehidrasi. Udah tahu ya teman-teman ya perbedaannya ya. Nah, kalau disentri itu ada darah dalam tinja. Kemudian tata laksana menurut MTBS untuk disentri, rujuk ke puskesmas untuk mendapatkan terapi antibiotik ya. Kan kalau di puskesmas kan ada dokter umum
umum ya. Di sana bidan bisa kolaborasi dalam pemberian antibiotik. Kemudian berikan oralit, berikan tablet zinc juga selama 10 hari berturut-turut, kunjungan ulang 3 hari. Kayak gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Kalau di sentri ini kasih antibiotik. Kalau di BPM harus dirujuk ya, karena bidan tidak berwenang memberikan antibiotik gitu. Nah, ini aku jelaskan sedikit ya teman-teman, cara pemberian tablet zincnya untuk anak usia kurang dari 6 bulan. Kalau tablet zinc itu kan ini ya, satu tablet itu kan 20 mg ya teman-teman ya. Kalau usia kurang dari 6 bulan itu kasihnya setengah tablet, berarti 10 mg. Ini selama 10 hari. Kalau dia usianya 6 bulan atau lebih, itu kasih satu tablet 20 mg selama 10 hari ya teman-teman ya. Kemudian kalau bayi muda usia kurang dari 2 bulan tidak perlu diberikan tablet zinc. Seperti itu, gampang ya. Oke, langsung kita bahas soal ya. Ini soal yang udah aku share di soal polling di Telegram. Oke, kita langsung bahas. Apa diagnosa kasus tersebut ya? Kita baca, anak M umur 2 tahun dibawa ibunya ke BPM dengan keluhan buang air besar lebih dari 6 kali sehari, bentuknya cair. Dia BAB ya, 6 kali sehari cair. Kemudian ibu mengatakan anak minum lahap seperti kehausan. Nah, kayak udah yang aku sebutin tadi ya teman-teman. Dia minumnya lahap seperti kehausan. Hasil pemeriksaannya matanya cekung, cubitan kulit kembali lambat, suhunya 37 derajat Celcius, nafasnya 40 kali per menit, berat badannya 12 kilo. Gampang ya teman-temannya, udah aku sebutin tadi. Kalau dia ada tanda-tanda minumnya lahap seperti kehausan ya, cubitan kulit kembali lambat, apa tadi teman-teman? Nah, yang udah aku sebutin di sini tadi. Nih, dia minum dengan lahap, haus, cubitannya kulit lambat, ya matanya cekung, dia juga menunjukkan berarti diare, dehidrasi ringan. Ya teman-teman ya, gampang ya. Berarti opsi B. Kayak gitu cara menjawabnya ya. Oke, kalau kita udah tahu bedanya, insya Allah gampang kayak gitu. Oke, next ke soal selanjutnya. Ini soalnya masih sama, tapi cuma pertanyaannya yang berbeda. Apa asuhan yang tepat pada kasus tersebut? Anak M usia 2 tahun dibawa ibunya ke BPM, keluhannya BAB lebih dari 6 kali sehari, bentuknya cair. Ibu mengatakan anak minum lahap seperti kehausan. Hasil pemeriksaannya matanya cekung ya, cubitan kulit kembali lambat, dan seterusnya. Tadi kan kita udah tahu untuk diagnosanya dia dehidrasi ringan ya teman-teman ya. Jadi tuh kalau di soal UKOM di SKB bidan juga kayak gitu kemarin ya. Itu tuh satu soal itu tuh kadang ditulisnya gini, soal nomor ini untuk untuk beberapa nomor gitu loh teman-teman. Jadi satu kasus itu bisa kadang buat 3 nomor, kadang 2 nomor kayak gitu teman-teman. Kalau kita udah nggak tahu diagnosanya, soal selanjutnya pun kita juga akan bingung menjawab kayak gitu. Oke, di sini kan dehidrasi ringan ya. Kalau tadi untuk dehidrasi ringan, apa teman-teman untuk ininya tata laksananya kita cek lagi ya teman-teman ya. Rujuk segera ke rumah sakit. Enggak ya teman-teman, kalau rujuk itu kan yang udah berat. Beri terapi antibiotik. Kalau antibiotik kan tadi udah bilang kalau dia mengalami disentri ya teman-teman ya. Kemudian yang C, kolaborasi dokter spesialis anak. Di sini kan dia posisinya di BPM. Dia dehidrasi ringan. Kalau dehidrasi ringan kan belum ke tahap dirujuk ya. Kalau rujuk kalau dia udah ada tanda dehidrasi berat, berarti jelas bukan ya, opsi C ya. Opsi D, beri cairan oralit dan tablet zinc 10 hari berturut-turut, kunjungan ulang 3 hari, rujuk jika memberat. Oke, kita cek lagi biar teman-teman lebih mantep untuk jawabannya. Ini ya. Nah, tata laksananya beri cairan oralit, tablet zinc selama 10 hari berturut-turut. Jika ada tanda dehidrasi berat, segera lakukan rujukan, kunjungan 3 hari jika tidak membaik. Berarti opsi yang benar adalah opsi D. Gitu ya teman-teman ya. Kita cek untuk opsi E. Pasang infus, beli tablet zinc, beri ASI dan oralit. Enggak ya teman-teman, kalau pasang infus, zinc, oralit, ASI ini kan
lebih ke tata laksana yang dehidrasi berat ya. Ini kalau dehidrasi berat, kalau setelah dikasih ini misalnya dirujuk ya, berarti bukan. Berarti yang jawaban yang benar adalah opsi D. Kayak gitu ya teman-teman, gampang banget kan? Oke, ini udah di slide terakhir ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih bingung, boleh banget tanya ke aku. Boleh banget komen di bawah, insya Allah akan aku jawab. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman jadi lebih mudah dalam mengerjakan soal gitu ya. Buat yang teman-teman belum bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung di link yang udah aku cantumkan di bawah. Oke, sekian, terima kasih dari aku. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.